sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bercerita sedikit. Orang-orang terdahulu sebelum kita itu, mereka menulis dengan menggunakan tinta celup, lalu dicat di batu. Kemudian ada juga yang menulis dengan cara membuat ukiran di batu dan sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang hingga ditemukanlah pensil ataupun pulpen. Bahkan sampai ditemukannya komputer. Sekarang sudah ada komputer kan ya, yang dapat difungsikan untuk mengetik sebuah tulisan. Nah anak-anak, kalau zaman dulu hanya mampu membuat beberapa tulisan, di zaman sekarang orang-orang bisa membuat tulisan dan memperbanyak tulisan tersebut dengan mudah. Bahkan sekarang sudah ada mesin printer yang dapat mencetak hasil kerja komputer ke dalam kertas. Sekarang orang-orang dapat dengan mudah membuat tulisan yang sebanyak mungkin seberapa banyak ia inginkan. Dan ia juga dapat menyebarkan tanpa menguras banyak tenaga dan juga bisa menghemat waktu, tidak seperti di zaman dulu. Begitu halnya dengan teks berita zaman dulu. Untuk menyebarkan sebuah berita memerlukan waktu yang lama. Namun sekarang tidak. Dengan teknologi yang ada, sebuah berita dapat menyebar dengan cepat. Dengan adanya berita ini, kita dapat memberikan informasi tentang suatu peristiwa kepada orang lain dengan cepat sesuai dengan faktanya ya. Sekarang kita kembali lagi ke materi. Untuk materi ini kita melakukan pembagian kelompok ya nak. Dibuat 8 kelompok, tapi harus adil, anak-anak bebas menentukan anggota kelompoknya. Harus adil, harus ada laki-laki maupun perempuan di dalam kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kanggi. Sudah siap belajarkah hari ini? Harus siap dong. Hari ini kita akan mempelajari materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks berita. Pada kompetensi dasar 3.1 ini, kita akan mempelajari cara mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita. Adapun tujuan pembelajaran dari KD 3.1 ini yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian dari teks berita. Dan yang kedua yaitu siswa dapat menentukan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam teks berita yang dibaca ataupun didengar. Baik, pertama kita akan masuk pada pengertian teks berita. Tapi sebelumnya kakak ingin bertanya nih, pernah tidak adik-adik menonton berita di televisi ataupun membaca berita di internet? Apa sih yang adik-adik ketahui tentang berita itu? Apakah itu sebuah peristiwa yang terjadi? Ya, itulah kalau kita bahas soal berita. Adik-adik tahu tidak apa saja sih yang ada di dalam berita itu? Nah, di video kali ini kakak akan menjelaskan pengertian dari teks berita. Kakak akan menjelaskan unsur-unsur dari teks berita dan struktur dari teks berita. Simak terus ya videonya. Teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan sebuah kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Lalu,
Apa saja ya unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita itu? Di dalam teks berita terdapat 6 unsur yang kita kenal dengan 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H itu? 5W plus 1H adalah what, who, why, when, where, dan how. Berita yang baik adalah berita yang memiliki 6 unsur tadi. Agar adik-adik mudah untuk memahaminya, kita singkat saja ya menjadi adik Simba. Adik Simba maksudnya adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa sih maksud dari unsur-unsur tadi? Dan apa kegunaannya dalam teks berita? Nah adik-adik, jadi begini, kalau kita sedang menonton atau membaca berita, kita harus tahu apa peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa saja pelakunya atau orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana peristiwa itu atau proses peristiwa tersebut bisa terjadi. Coba perhatikan teks berita berikut ini ya. Mari kita telaah bersama apa saja unsur yang terdapat dalam teks berita berikut ini. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa berita yang baik harus memenuhi unsur 5W plus 1H. Coba amati, apakah contoh teks berita di samping dapat menjawab pertanyaan 5W plus 1H tersebut? Nah, di dalam teks berita ini terdapat 6 unsur, yaitu unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jika ditanya peristiwa apa yang terjadi, maka jawabnya yaitu yang terjadi adalah peristiwa banjir. Kemudian, siapa yang terlibat? Jawabnya yang terlibat atau yang mengalami peristiwa tersebut adalah warga dan siswa sekolah. Lalu, di mana peristiwa itu terjadi? Maka jawabnya di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut terjadinya pada Selasa sore. Kemudian, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi karena hujan deras selama 3 hari. Kemudian ada unsur bagaimana. Jika ditanya bagaimana peristiwa itu terjadi, kita menjelaskan kronologi terjadinya peristiwa tersebut, yakni dimulai dengan turunnya hujan deras selama 3 hari sehingga terjadi banjir di Rangkas Bitung, Lebak, Banten, dan mengakibatkan aktivitas warga dan siswa terganggu. Nah adik-adik, di dalam teks berita ini terdapat 3 struktur berita. Yang pertama ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita berisi tentang informasi umum atau pokok-pokok informasi. Di dalam kepala berita ini terdapat beberapa unsur, yaitu unsur apa peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tubuh berita. Tubuh berita berisi beberapa unsur, yaitu unsur mengapa dan bagaimana peristiwa bisa terjadi. Dan yang terakhir yaitu ekor berita. Ekor berita berisi opini dari sang penulis berita tersebut. Demikian materi teks berita yang dapat kami sampaikan. Semoga adik-adik di rumah bisa memahami penjelasan dari kakak tadi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Waalaikumsalam. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah baik.
Nah, jadi kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya anak-anak hari ini, jawabnya alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes, gitu ya. Ayo kita lakukan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sehat, Saya sehat. saya hebat, Saya yes. hebat. Yes. Yes. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, tolong pimpin berdoa. Oke, Bu. Ya, sebelum kita memulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Seperti yang Ibu bilang di grup WhatsApp, pada hari ini kita akan masuk pada materi teks berita. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, di kelas ini masih ada tidak yang suka menonton ataupun membaca teks berita? Enggak. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Nah, jadi nak, sebenarnya kita itu perlu untuk menonton ataupun membaca teks berita supaya kita mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi di luar sana dan supaya juga kita tidak termakan oleh berita palsu atau hoax. Oh iya, anak-anak apakah sudah menonton video yang Ibu share di grup? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Apakah sudah memahami video tersebut? Terlalu. Lumayan, Bu. Sudah. Ya. Ada yang tahu tidak apa itu teks berita? Ayo yang tahu boleh langsung jawab. Tidak ada yang tahu ya? Ya, teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa yang sedang ataupun telah terjadi. Nah, kemudian di dalam teks berita itu terdapat 6 unsur, yaitu 5W plus 1H. 5W plus 1H itu yaitu unsur apa, unsur siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Maksud dari keenam unsur itu yaitu unsur apa untuk menjelaskan apa peristiwa yang terjadi. Lalu unsur siapa menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian ada unsur mengapa. Unsur mengapa itu menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa tersebut, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Kemudian ada unsur kapan. Unsur kapan ini menjelaskan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Lalu unsur di mana menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang terakhir ada unsur bagaimana. Unsur bagaimana ini menjelaskan tentang proses terjadinya peristiwa tersebut. Kayak, Ibu, saya mau bertanya, Bu. Kenapa sih, Bu, 5W1H itu harus ada gitu, Bu? Gimana kalau misalnya salah satu dari 5W plus 1H itu dihilangin, Bu? Nanti bakal ada yang terjadi atau gimana gitu? Ya, pertanyaan Terima kasih, yang Bu, gitu aja. bagus. Pertanyaan yang bagus. Dalam sebuah berita itu memang harus memuat unsur 5W plus 1H. Penggunaan unsur 5W plus 1H itu membuat berita yang ditulis memiliki alur dan inti yang jelas, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat kepada pembaca. Bagaimana jika tidak ada salah satu dari 5 unsur tersebut? Nah, kalau tidak ada salah satunya, maka berita tersebut bisa diragukan oleh masyarakat karena tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Dan berita tersebut juga bisa dibilang tidak akurat atau tidak tepat karena tidak memiliki informasi fakta yang memadai. Bagaimana? Apakah sudah paham? Siap, paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi seperti itu ya, Nak. Sekarang Ibu minta perwakilan satu orang untuk membacakan berita yang sudah dicari sesuai arahan Ibu di grup.
Ayo, siapa yang mau baca? Saya Bu, saya yang baca. Ya, silakan Ulia. Ya, saya baca ya Bu. Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pagi jam 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian, air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan juga pakaian. Sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini, sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi banjir di tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Salah satu penyebabnya juga dikarenakan kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung, sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Ulia. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Siap, paham Bu. Paham. Paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu mau tanya nih. Coba Rafli, apa itu teks berita? Tadi kurang nyimak, Bu. Ayo, coba ada yang tahu teks berita apa? Oke, Saya, Bu. siapa? Hana. Oke, Hana. Teks berita adalah teks yang berisi tentang peristiwa yang terjadi. Ya, coba ada yang tahu tidak unsur apa saja yang terdapat dalam teks berita? Saya ingat, Bu. Apa? Tadi 5W 1H. Ya, betul. Coba 5W plus 1H itu apa saja? Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Berapa jadi? Ada 5 ya, Bu ya? Satu lagi unsur Kapan? kapan. Kapan? Ya, bagus. Berarti dipahami lagi ya video yang Ibu kirim ya, materi hari ini dipahami lagi. Baik, Bu. Siap Bu. Siap, Bu, siap. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Lusa kita masih pada materi yang sama, yaitu teks berita, tapi kita akan belajar untuk menyimpulkan isi dari sebuah teks berita. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Untuk tugasnya nanti Ibu berikan melalui grup WhatsApp saja. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.